Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faras Ekmal bin dengan NIM 24080100012. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang hukum perdata di Prancis. Bagaimana sih hukum perdata di Prancis? Terus sejarahnya itu gimana sih? Nah, kali ini kita akan membahasnya. Lanjut, dalam presentasi saya ini akan membahas beberapa bab. Yang pertama yaitu dalam konteks sejarahnya, historical context. Yang kedua ialah kebutuhan akan reformasi hukum atau the need for legal reform. Yang ketiga ialah development of the code, dan yang keempat ialah influence beyond the French. Setelah itu saya juga akan menjelaskan tentang struktur of the French Civil Code atau kitab undang-undang hukum perdata di Prancis itu sendiri, yang terdiri dari 3 buku, yaitu buku pertama itu Person, buku kedua Property, dan buku ketiga Law of Obligation. Dan akan saya akhiri dengan conclusion, kesimpulan. Langsung kita akan menuju ke historical context, konteks sejarah dari hukum perdata Prancis itu sendiri ya. The French Civil Code, known as the Napoleonic Code, is a foundational legal document that has significantly influenced civil law system worldwide. Ya, jadi kitab undang-undang hukum perdata Prancis itu sendiri atau yang dikenal sebagai Code Napoleon adalah dokumen hukum dasar yang secara signifikan mempengaruhi sistem hukum perdata di seluruh dunia. Ya, ini didirikan pada tahun 1804 ya, during Napoleon Bonaparte rule ya, pada masa pemerintahan Napoleon Bonaparte. Ini ya bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja yang jelas dan koheren untuk hukum perdata ya. Jadi ini yang passing principle social equality ya. Ini akan menekankan prinsip-prinsip seperti kesetaraan, individual rights, hak-hak individu, and rational government atau tata kelola yang rasional. Kita akan lanjut ke the need for legal reform atau kebutuhan akan reformasi hukum sebelum KUH Perdata Prancis ditetapkan ya. Jadi before the French Civil Code was established, France was characterized by fragmented legal system ya. Jadi Prancis itu sendiri memiliki sistem hukum yang terpecah-pecah. Berbagai wilayah beroperasi di bawah adat istiadat dan hukum setempat yang berbeda, yang menyebabkan ketidakkonsistenan dan kebingungan ya. Lalu the French Revolution brought about radical change in society and government, including calls for equality and justice ya. Jadi revolusi Prancis ya pada tahun 1789 sampai dengan 1799 membawa perubahan yang signifikan dalam masyarakat dan pemerintahan. Terdapat seruan untuk kesetaraan dan keadilan. The revolutionary government sought to abolish feudal privilege and establish equal right for all citizens. Pemerintah revolusioner berusaha menghapuskan hak-hak istimewa feodal dan menetapkan hak-hak yang sama bagi semua warga negara. Kita lanjut ke development of the codes, perkembangan kitab undang-undang hukum perdata Prancis itu sendiri ya. The drafting of the civil code began in 1791, but faced numerous delays due to political instability and change in government ya. Jadi penyusunan kitab undang-undang hukum perdata itu dimulai pada tahun 1791
tetapi mengalami banyak penundaan karena ketidakstabilan politik dan perubahan pemerintah. Ya, ini awalnya itu dimandatkan oleh Majelis Nasional. Proyek ini ditangani dengan lebih serius setelah Napoleon berkuasa. In 1800, he appointed a commission of jurists to draft a unveiled civil code that reflected inclement ideals. Ya, pada tahun 1800, ia menunjuk sebuah komisi ahli hukum untuk menyusun kode sipil terpadu yang mencerminkan cita-cita pencerahan. Ya. The code was officially promulgated on March. Ya. Jadi kode ini secara resmi diumumkan pada tanggal 21 Maret ya 1804, marking a significant milestone in legal history, ya, menandai tonggak penting dalam sejarah hukum itu sendiri, ya. The aim to unify diverse local laws into single coherent framework reflecting Englishman principle that embraces reason, individual right, and social order. Ya. Kode ini bertujuan untuk menyatukan hukum lokal yang beragam dalam satu kerangka kerja yang koheren sekaligus mencerminkan prinsip-prinsip pencerahan yang menekankan akal-akal sehat, hak-hak individu, dan social order atau tatanan sosial. Yang kemudian ialah influence beyond France atau pengaruh di luar Prancis terhadap kitab undang-undang hukum perdata itu sendiri, ya. The French Civil Code has a profound influence on legal system worldwide. Ya, jadi perdata Prancis memiliki pengaruh yang besar terhadap sistem hukum di seluruh dunia. Banyak negara telah mengadopsi kode yang serupa, terinspirasi oleh struktur dan isinya, ya. Misalnya Satwas Belgium, Italia, Spain, and various country, misalnya seperti Belgia, Italia, Spanyol, dan berbagai negara di Amerika Latin, ya, telah menerapkan kode perdata yang mencerminkan have implemented civil codes dan reflect principle found in the Napoleon Code. Jadi beberapa negara tersebut juga menerapkan kode perdata. Ya, negara-negara tersebut tercerminkan oleh kode Napoleon sendiri, ya, yang terdapat di Prancis itu. Terus struktur kitab undang-undang hukum perdata di Prancis itu dibagi menjadi apa saja sih? Kitabnya itu dibagi menjadi 3 bagian, ya. Buku 1 itu person, ya. Buku 1 itu orang, ya, mengenai tentang orang. Buku 2 itu property atau harta benda, dan buku 3 ialah hukum kewajiban atau test obligation, ya. Setiap buku itu membahas aspek-aspek yang berbeda dari hukum perdata dan berisi pasal-pasal khusus yang memandu penafsiran dan penetapan hukum. Oke, kita lanjut ke buku pertama, buku 1, ya, person, ya. Definition and content book focus on individual right and personal status, establish the legal framework governing relationship between individual, including family, law, marriage, divorce, guardianship, and civil status, ya. Jadi buku 1 itu sendiri berfokus pada hak-hak individu dan status pribadi. Buku ini menetapkan kerangka hukum yang mengatur hubungan antar individu, termasuk hukum keluarga, perkawinan, perceraian, perwalian, dan status sipil, ya. Terdapat pasal-pasal utama dalam buku 1 itu sendiri, ya. Pasal pertama itu men are born and remain free and equal in right. Manusia dilahirkan dan tetap bebas dan setara dalam hak-haknya. This article underscore the principle of equality before the law, ya. Pasal ini menggarisbawahi prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Yang kedua ialah pasal 16, ya. Everyone has the right to respect for his
private life ya. Setiap orang berhak atas penghormatan terhadap kehidupan pribadinya. Pasal ini menekankan perlindungan privasi pribadi ya, underscore the principle of equality before the law. Atau the article emphasizes the protection of personal privacy. Oke, yang kemudian ialah artikel atau pasal yang ke-212 yang berbunyi merit partners of each other mutual respect, fidelity, support, and assistance ya. Jadi pasangan suami istri itu harus saling menghormati, setia, mendukung, dan membantu satu sama lain ya. This article outlines the obligations both have toward one another ya. Pasal ini menguraikan kewajiban yang dimiliki pasangan terhadap satu sama lain. Kemudian ada pasal 371 yang berbunyi the child shall be maintained its parent until it reaches adulthood ya. Anak harus dipelihara oleh orang tuanya sampai ia mencapai usia dewasa ya. Pasal ini menetapkan tanggung jawab orang tua terhadap anak ya, establish parental responsibilities toward children. Kita lanjut ke case example ya, contoh kasusnya dalam kasus Vermeulen 1998. The court addressed issues related to material property right under Article 215 which states that spouses are jointly responsible for loss expenses ya. Pengadilan ini membahas isu-isu yang berkaitan dengan hak milik perkawinan berdasarkan pasal 215 yang menyatakan bahwa pasangan suami istri secara bersama-sama bertanggung jawab atas pengeluaran rumah tangga ya. The case involved a couple who had acquired property during their marriage but later separated. The court ruled that both spouses had equal right over property acquired during marriage, reflecting the principle of equality expressed ya. Kasus ini sendiri melibatkan pasangan yang telah memperoleh properti selama pernikahan mereka, tetapi kemudian berpisah. Pengadilan memutuskan bahwa kedua pasangannya memiliki hak yang sama atas harta benda yang diperoleh selama perkawinan, yang mencerminkan prinsip-prinsip kesetaraan yang ditetapkan oleh kode. Kasus penting lainnya ialah dalam peristiwa Sivire 20 Mei 2003, di mana isu-isu yang berkaitan dengan kewenangan orang tua diperiksa berdasarkan pasal 371. Dalam kasus ini ya, a divorced father sought custody of his children after their mother had relocated without notice ya. Jadi seorang ayah yang cerai meminta hak asuh atas anak-anaknya setelah ibu mereka pindah tanpa pemberitahuan ya. The court ruled in favor of shared custody arrangement, passing the both parents have responsibility toward their gender regardless of marital status ya. Jadi pengadilan memutuskan untuk mendukung pengaturan hak asuh bersama dengan menekankan bahwa kedua orang tua memiliki tanggung jawab terhadap anak-anak mereka tanpa memandang status perkawinan. Ya, lanjut ke buku kedua nih. Buku kedua itu mengatur tentang properti atau harta benda, des biens dalam bahasa Perancisnya. Ya, definisinya itu book 2 deals with property law, defines movable and immovable property without limit or separate. It includes provision and structure, the right to use another property and servitude right over another property ya. Buku 2 ini membahas hukum harta kekayaan, mendefinisikan harta benda bergerak dan tidak bergerak, serta menguraikan hak-hak kepemilikan. Ini mencakup
ketentuan tentang hak untuk menggunakan properti orang lain dan hak atas properti orang lain ya. Terdapat pasal-pasal utama di dalamnya ya. Itu pasal 544, property is the right to enjoy and dispose of things in the most absolute manner. Hak milik adalah hak untuk menikmati dan menggunakan sesuatu dengan cara yang paling absolut ya. Pasal ini mendefinisikan hak milik dalam arti yang paling luas ya. Artikel definite property right in their broadest sense. Yang kemudian pasal 637 ya, ini diskus tentang the usufructuary may use and enjoy the property as long as it does not alter its substance ya. Membahas tentang pemanfaatan. Penerima manfaat dapat menggunakan dan menikmati properti selama tidak mengubah substansinya. Pasal ini menetapkan hak-hak penerima manfaatnya. Yang kemudian dalam pasal 646 ya, certificate is a right attached to a property for its benefit which allow its owner to use another person property ya. Membahas tentang perbudakan. Hak pakai adalah hak yang melekat pada suatu benda untuk kepentingannya yang memungkinkan pemiliknya untuk menggunakan benda milik orang lain ya. Pasal ini sendiri mendefinisikan hak pakai dan implikasinya bagi pemilik properti ya. Artikel definisi survivor and their implication for property owners ya. Dan ada artikel atau pasal 715 ya, 715 yang membahas tentang kepemilikan bersama, diskus joint ownership ya. Is established when two or more person hold a right on asset together ya. Kepemilikan bersama terbentuk ketika dua orang atau lebih memiliki hak atas suatu aset secara bersama-sama ya. Pasal ini menguraikan bagaimana kepemilikan bersama beroperasi di bawah hukum Prancis ya, dan how joint ownership operates under French law ya. Oke, langsung kita jatuh ke contoh kasusnya ya, dalam Carrefour Saint-Denis 2006 ya, ini kasusnya. The court examined the article. Pada pengadilan ini memeriksa pasal 637 mengenai penggunaan ya, regarding usufruct ya. Seorang penerima hak guna berusaha melakukan perubahan signifikan pada properti tanpa persetujuan pemiliknya. Wah, ini parah ini. Usufruct attempt to make significant alteration to a property without the owner consent. The court ruled that while usufruct creates usage right, it does not permit alteration that will affect the property value without prior agreement from the owner ya. Pengadilan ini memutuskan bahwa meskipun hak guna pakai memberikan hak penggunaan, hak guna pakai tidak mengizinkan perubahan akan mempengaruhi nilai properti tanpa persetujuan sebelumnya dari pemiliknya. The sky guideline the balance between usage right and ownership right within property law. Another significant case in Chief 2 Desember 2009 ya. Kasus ini menyoroti keseimbangan antara hak penggunaan dan hak kepemilikan dalam hukum properti. Kasus penting lainnya ialah dalam kasus C Desember 2010 di mana pasal 715 mengenai kepemilikan bersama dipermasalahkan. Dalam kasus ini dua saudara kandung mewarisi sebuah rumah keluarga tetapi tidak setuju dengan penjualannya ya. Wah, ini parah ya. One sibling sought to force a sale while the other want to rent ownership for personal use ya. Salah satu saudara berusaha untuk memaksa penjualan sementara, yang lain ingin mempertahankan kepemilikan untuk penggunaan pribadi ya.
The court ruled that both parties had equal right under joint ownership law, but encouraged mediation to resolve their different amicably. Pengadilan memutuskan bahwa kedua belah pihak memiliki hak yang sama di bawah hukum kepemilikan bersama, tetapi mendorong mediasi untuk menyelesaikan perbedaan mereka secara damai. Oke, kita lanjut ke buku ketiga ya, Law of Obligation ya, ini hukum kewajiban. Obligation dalam bahasa Prancis. Definisinya, buku ketiga ini address contractual obligation through subscription, donation, and wills. It outline how rights can be acquired through contract or inheritance ya, membahas kewajiban kontraktual, perbuatan melawan hukum atau delik, suksesi, sumbangan, dan wasiat. Buku ini menguraikan bagaimana hak-hak dapat diperoleh melalui kontrak atau warisan ya. Terdapat beberapa pasal-pasal utama ya tentunya di dalamnya. Yang pertama ialah pasal 1101 ya, definition of contract as an agreement between two or more parties to create obligation. This article establishes the foundation for contract law in France. Ya, dalam pasal 1101 ini mendefinisikan kontrak sebagai perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk menciptakan kewajiban ya. Ya, di dalam pasal 1101 ini menetapkan dasar hukum kontrak di Prancis ya. Kemudian dalam pasal 1131 ya, ayat 1 states that any breach of contract result in liability for damage ya, menyatakan bahwa setiap pelanggaran kontrak mengakibatkan tanggung jawab atas kerusakannya ya. Ya, this artikel atau dalam pasal ini emphasizes accountability in contractual relationship ya. Pasal ini itu menekankan pertanggungjawaban dalam hubungan kontrak ya. Kita lanjut ke pasal 720. Discuss succession right, here inherit all right and obligation of the deceased. Pasal 720 itu membahas tentang hak suksesi ahli waris mewarisi semua hak dan kewajiban almarhum ya. Ya, pasal ini menguraikan cara kerja warisan di bawah hukum Prancis. How inheritance work under French law ya. Lanjut ke pasal selanjutnya, pasal 1134. Establish the agreement legally formed must be performed in good faith ya, menetapkan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah harus dilakukan dengan iktikat yang baik ya, harus dengan jalur yang baik, tidak boleh dengan jalur yang salah ya. This article reinforces that parties must adhere to their contractual obligation. Pasal ini menegaskan bahwa pihak harus mematuhi kewajiban kontraktual mereka dengan tulus. Ya, kita langsung jatuh pada contoh kasusnya ya. Dalam kasus ini yang terjadi pada Maret tahun 2000, the court dealt with a breach of contract under Article 1101 ya. Pengadilan menangani pelanggaran kontrak berdasarkan pasal 1101 tadi yang telah kami jelaskan ya. Construction company failed to complete project one time due to delays in obtaining necessary permits ya. Sebuah perusahaan konstruksi gagal menyelesaikan sebuah proyek tepat waktu karena keterlambatan dalam memperoleh izin yang diperlukan ya. And the court ruled in favor of the clients, emphasizing the contractual obligation must be fulfilled and agreement upon by both parties ya. Ya, klien menuntut ganti rugi atas kerugian finansial yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran ini ya.
pengadilan memutuskan untuk memenangkan klien dengan menekankan bahwa kewajiban kontraktual harus dipenuhi sesuai kesepakatan kedua pihak ya. Selain itu ya, dalam kasus tersebut isu-isu mengenai tanggung jawab perbuatan melawan hukum diperiksa berdasarkan pasal 1731. Issues regarding fraud liability were indexed under Article 1231 ya, when an individual sustained injuries to inflict condition on another property, the court found that the property owner failed to maintain safety standard required by law and ruled in favor of the injured party for damage incurred to negligence ya. Jadi dalam pasal 1231 ayat 1 itu sendiri, ketika seseorang mengalami cedera karena kondisi yang tidak aman di properti orang lain, pengadilan menemukan bahwa pemilik properti gagal mempertahankan standar keselamatan yang diwajibkan oleh hukum dan memutuskan untuk mendukung pihak yang diragukan atas kerugian yang terjadi karena kelalaian oleh sang pemilik properti itu sendiri ya tentunya. Wah, kita sudah sampai ke tahap kesimpulan, conclusion. The French Civil Code serves as a comprehensive legal framework governing personal right, property ownership, and obligation among individual. Hukum perdata Prancis itu berfungsi sebagai kerangka hukum yang komprehensif yang mengatur hak-hak pribadi, kepemilikan properti, dan kewajiban di antara individu ya. Its structure reflects Enlightenment ideal of equality and rationality when adapting to contemporary society values through amendment over time ya. Strukturnya itu mencerminkan cita-cita pencerahan tentang kesetaraan dan rasionalitas sambil beradaptasi dengan nilai-nilai masyarakat ya. Each book within code to address critical aspect of civil law with specific article called legal interpretation and application in private. Setiap buku dalam kitab undang hukum perdata Prancis itu membahas aspek penting hukum perdata dengan pasal-pasal khusus ya, seperti pasal berapa tadi, 1102 atau pasal berapa itu yang membantu implementasi dan penerapan hukum ya, dalam praktiknya tentunya ya. Through relevant case example from each book, we see how this law are applied in real life situation, ensuring justice and equality within French society while upholding fundamental principles such as individual right, protection of property, accountability, and contextual relationship ya. Melalui contoh-contoh kasus yang relevan dari setiap buku ya, kami melihat bagaimana hukum ini diterapkan dalam situasi kehidupan nyata, memastikan keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat Prancis sambil menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar seperti perlindungan hak individu atas akuntabilitas properti dalam hubungan kontrak ya. The enduring influence of the French Civil Code continues to impact legal system worldwide today ya. Pengaruh dari KUH perdata Prancis terus mempengaruhi sistem hukum di seluruh dunia ya saat ini ya. Several model codification effort across various jurisdictions throughout Europe and beyond. Irrelevant for more than 2 countries in action ya. Ya, jadi KUH perdata Prancis itu sendiri berfungsi sebagai model untuk upaya kodifikasi di berbagai yurisdiksi di seluruh Eropa dan di luar Eropa ya, menunjukkan relevansinya bahkan setelah lebih dari 2 abad sejak awal pembentukan ya, even after more than 2 countries inception ya. Oke, kita sudah sampai slide terakhir ya. Ya, mungkin sekian ya presentasi dari saya sendiri. Bila ada salah kata atau salah pengucapan ya, mohon dimaafkan ya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.